Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kajian Kristologi kita saat ini, kita akan membahas ceramah Dr. Ulil Absar Abdallah yang dengan topik Islam dan Kristen saudara sepersusuan. Baik Yahudi, Kristen, atau Islam, ya. Karena saya menyebut tiga ini bukan berarti yang lain tidak penting, ya. Saya tidak meremehkan agama-agama lain di luar tiga ini, tapi saya menyebut ketiganya karena ketiga agama ini sebetulnya saudara. Saudara, kalau istilah Nabi itu, semua nabi-nabi itu adalah saudara sepersusuan. Ikhwatun firrodho. Semua nabi-nabi itu mulai dari Ibrahim sampai Nabi Muhammad yang dipercayai oleh orang Islam itu adalah saudara sepersusuan. Mereka menyusu kepada ibu yang sama. Ya. Makanya Islam dan Kristen itu saudara sepersusuan. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada hari Sabtu tanggal 4 April yang lalu, saya sangat bersyukur membuka YouTube dan menemukan ceramah Dr. Ulil Absar Abdallah bersama Dr. Bambang Nursena. Ceramah saya ini, pemirsa, saya anggap penting untuk direnungkan oleh umat Islam, umat Kristiani, serta seluruh saudaraku sebangsa dan setanah air, terutama untuk saudaraku tersayang Dr. Ulil Absar Abdallah. Dr. Ulil mengatakan bahwa agama Kristen dan agama Islam adalah saudara sepersusuan. Baik Yahudi, Kristen, atau Islam, ya. Karena saya menyebut tiga ini bukan berarti yang lain tidak penting, ya. Saya tidak meremehkan agama-agama lain di luar tiga ini, tapi saya menyebut ketiganya karena ketiga agama ini sebetulnya saudara. Saudara, kalau istilah Nabi itu, semua nabi-nabi itu adalah saudara sepersusuan. Ikhwatun firrodho. Semua nabi-nabi itu mulai dari Ibrahim sampai Nabi Muhammad yang dipercayai oleh orang Islam itu adalah saudara sepersusuan. Mereka menyusu kepada ibu yang sama. Dalam acara ini, Ulil yang diundang oleh kelompok Kristen Ortodoks Syria kembali mengulangi lagi bahwa Islam dan Kristen adalah saudara sepersusuan. Ya, makanya Islam dan Kristen itu saudara sepersusuan. Menyusu kepada satu ibu. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa, saya benar-benar terperangah. Pak Ulil, tolong sebutkan, kalau Islam dan Kristen saudara sepersusuan, siapa ibunya? Kalau Islam dan Kristen menyusu kepada satu ibu, siapa ibu yang menyusui kedua anak ini? Pemirsa, minimal ada dua kejanggalan yang saya perhatikan dalam ceramah Dr. Ulil ini. Yang pertama, sejauh yang saya ketahui, tidak ada rujukan yang mengatakan bahwa Islam dan Kristen menyusu kepada satu ibu. Dari mana Bapak pungut ide yang jalan ini, Dr. Ulil? Atau ini hanya khayalan Anda? Rasulullah bersabda, kami semua para nabi bersaudara dan agama kami satu. Yang berarti bahwa mereka satu bapa yang lahir dari ibu yang berbeda-beda, yang hanya membawa satu ajaran agama, yaitu Tauhidullah. Yang kedua, kalau andai kata permisalan dari Dr. Ulil ini benar, berarti sang ibu yang menyusui kedua anak ini sangat kejam, munafik, dan berhati setan, menurut pedoman agama samawi. Menyelamatkan salah satu anak dan mencelakakan anak yang lain. Bayangkan Pak Ulil, ketika sang ibu menyusui si bayi Islam di malam Senin, dengan belayan kasih sayang, dia mendendangkan lagu, Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kemudian membisikkan ke telinganya, Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam.
may yusyrika billah faqad dhalla dhalalan ba'ida yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa syaitanan marida la'anahullah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, tiada Tuhan yang wajib disembah selain daripada Allah. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Yang mereka sembah selain Allah itu tiada lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu, mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka, yang dilaknat oleh Allah. Sebelum membaringkannya ke atas bantal, sang ibu berbisik kepada anak yang Islam, "Anakku, Allah akan menyelamatkanmu insya Allah. Dan dia akan mencampakkan orang kafir penyembah manusia Yesus sebagai Tuhan ke neraka, walaupun dia saudaramu." Kemudian di malam minggu, sang ibu ini kembali menyusui si bayi Kristen. Dengan penuh kasih sayang dia kembali mendendangkan lagu Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kemudian dia dengan mantap dia membisikkan ke telinga sang bayi, "Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Oleh karena itu anakku, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Pemirsa, sebelum membaringkan anak Kristen ini di atas bantal, sang ibu membisikkan ke telinganya, "Anakku, Yesus menyelamatkanmu, haleluya. Dan Yesus akan mencampakkan mereka yang tidak menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat ke neraka, termasuk saudaramu." Dr. Will, what a picture. Apa ini tidak sinting? Ini realita agama Islam dan Kristen, tidak perlu dipoles-poles. Oleh karena itu, apa dasar Anda mengatakan bahwa Islam dan Kristen saudara sepersusuan? Menyusu dari satu ibu? Dokter Ulin, di mana akal sehat Anda? Karena agama, ya, agama tanpa suatu kajian, agama yang hanya didasarkan melulu kepada iman saja, ya, kepada kepercayaan saja, tanpa suatu telaah dan kajian yang sifatnya logis, bernalar, dan rasional, maka itu bukan suatu keyakinan yang punya dasar yang kuat. Di mana nalar Anda? Jangan hanya berkuar-kuar meminta orang lain menggunakan nalar, sementara nalar Anda macet, buntu. Mana ada ibu di langit maupun di kolong langit yang ketika menyusui bayinya yang Islam memberikan air susu tauhid murni, sementara ketika menyusui bayinya yang Kristen dari buah dada yang sama mengalir air susu kemusyrikan dan kekafiran yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman harus dibarengi juga dengan penelaahan dan kajian dan penalaran. Dokter Ulin, mana akal sehatmu? Mana nalarmu? Tidak mungkin Islam dan Kristen bersaudara sepersusuan menyusu dari satu ibu. Pasti menyusu dari ibu yang berbeda. Yang satu adalah ibu yang memberikan air susu ketauhidan kepada bayi Islam, sementara yang satu adalah ibu yang buah dadanya memproduksi air susu kemusyrikan untuk diberikan kepada bayinya yang Kristen. Kedua bayi ini pun bapaknya berbeda, Paulin. Rasulullah bersabda bahwa kami semua para nabi bersaudara dan agama kami satu. Yang berarti bahwa mereka itu satu bapa tauhid. Satu bapa tauhid yang lahir dari ibu yang berbeda-beda. Ini tidak berlaku pada Islam dan Kristen, Dr. Will. Ingat, kalau Islam lahir dari bapa tauhid, maka Kristen lahir dari bapa kemusyrikan. Kedua agama ini kontras dan saling bertolak belakang. Jangan dibuat-buat, jangan dipoles-poles. Kristen lahir dari perjuangan menghancurkan agama tauhidnya Yesus.
lalu dikembalikan ke ajaran penyembah berhala, agama misteri dan filsafat Yunani yang populer dan laris manis di kerajaan Romawi. Sementara Islam, Dr. Ulil, Anda tahulah, lahir dari perjuangan menghancurkan ajaran penyembah berhala kaum kafir Quraisy. Tahu kan? Dan mengoreksi kemusyrikan ajaran agama misteri dan filsafat Yunani versi terbaru, yakni agama Kristen, yang menyembah manusia Yesus yang diberhalakan sebagai Tuhan, untuk dikembalikan ke ajaran tauhid murni yang diajarkan oleh Yesus. Jadi jangankan bersaudara, Dr. Ulil, satu keluarga pun tidak. Kedua makhluk ini, Islam dan Kristen, dilahirkan terpisah antara timur dan barat, antara langit dan bumi. Di mana akal sehat dan nalarmu, Dr. Ulil? Pemirsa, perbedaan yang bertolak belakang atau mutual eksklusif inilah yang kemudian berusaha diblender untuk dirangkai kembali oleh Dr. Ulil Absar Abdallah, Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat, Budi Munawar Rahman, dan lain-lain menjadi agama gado-gado. Agama gado-gado yang baru ini mempersatukan semua agama di dunia dalam kepasrahan total kepada Tuhan dengan label baru Islam liberal, Islam pluralis, atau nama lain yang sejenis. Dr. Ulil, Allah, Yesus Kristus, para dewa dan apa saja yang disembah oleh umat manusia di dunia ini dihimpun dalam satu kelas dan diberi nama baru oleh Islam liberal dan Islam pluralis, yakni Tuhan. Bukan Tuhan Allah, Tuhan baru, Tuhannya agama liberal. Amal saleh dan bid'ah diblender menjadi satu dengan nama baru, berbuat baik terhadap sesama. Tetapi pemirsa, saya pikir Dr. Ulil ini tidak sembarangan ngomong loh. Beliau adalah dokter lulusan Amerika Serikat yang sudah malang melintang di berbagai perpustakaan. Oleh karena itu, sosok ibu yang menyusui bayi Islam dan bayi Kristen yang dia ceramahkan pasti sudah ada dalam gambaran mental atau mental picture di benaknya. Dan menurut dugaan saya, karena Dr. Ulil juga tidak pernah menjelaskan, maka sang ibu misterius yang munafik dan berhati setan dalam ceramah Dr. Ulil Absar Abdallah ini, yang menyusui bayi Islam dan Kristen, adalah Dewi atau Tuhan Ibu Islam liberal atau Islam pluralis yang memproduksi susu oplosan yang mematikan kemudian tauhid. Tuhan Ibu agama misterinya Dr. Ulil ini, pemirsa, ternyata mengabaikan Allah dan hukum-hukumnya dengan mengumbar harapan, keselamatan, dan kebahagiaan bersama di hari kemudian, baik kepada yang bertauhid maupun kepada yang musyrik. Di mana? Dalam pangkuan Islam liberal dan Islam pluralis. Dr. Ulil, ingat, ide ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, maupun Nabi Muhammad SAW. Maaf kalau saya khilaf. Na'udzubillah min dzalik. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.